Saya di sini akan menjelaskan tentang termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. 1. Hukum ke nol, atau kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Yang kedua, hukum termodinamika pertama berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Yang ketiga, hukum termodinamika kedua memberikan batasan apakah suatu proses bisa terjadi atau tidak. Hukum termodinamika pertama. Hukum termodinamika pertama merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor Q diberi kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U. Dengan rumus delta U sama dengan Q kurang W atau Q sama dengan delta U tambah W. Dengan keterangan delta U sama dengan perubahan energi dalam atau joule, Q sama dengan usaha kalor atau joule, W sama dengan usaha sistem. Entropi. Entropi dapat diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi diikuti oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Semakin tinggi entropi, semakin tinggi ketidakteraturannya. Entropi pada proses temperatur konstan. Jika suatu sistem pada suhu mutlak T mengalami proses reversibel dengan menyerap sejumlah kalor Q, maka kenaikan entropi delta S dapat dituliskan sebagai berikut. Delta S sama dengan S2 kurang S1 sama dengan Q per T. Entropi pada proses temperatur berubah. Pada proses mengalami perubahan temperatur, entropi dituliskan sebagai berikut. Delta S sama dengan mCIN dikali T2 per T1. Baik, saya akan melanjutkan mengenai siklus-siklus termodinamika. Yang pertama ada siklus Carnot. Terdapat 4 proses dalam siklus Carnot, yaitu pemuaian secara isotermik A, B, kemudian pemuaian secara adiabatik B, C, kemudian pemampatan secara isotermik C, D, kemudian pemampatan secara adiabatik DA. Selanjutnya ada siklus AB. Gas menyerap kalor QT pada temperatur TV, suhu sistem sama dengan suhu reservoir, sehingga disebut proses isotermik. Gas memuai dan melakukan usaha pada pengisap. Oleh karena energi dalam tetap, maka usaha yang dilakukan pada sistem sama dengan kalor yang diserap. Kemudian siklus BC. Beban pengisap dikurangi sehingga gas memuai menurut proses adiabatik. Nah, terjadi pengurangan energi dalam dan suhu sistem menurun sampai sama dengan suhu pada reservoir dingin TR. Selanjutnya, siklus CD. Gas mengalami penyusutan secara isotermik dengan membuang kalor QR pada reservoir dingin pada temperatur 7, sehingga usahanya negatif atau usaha dilakukan pada sistem. Kemudian D1. Beban pengisap ditambah sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik. Terjadi penambahan energi dalam suhu naik sampai sama dengan suhu pada reservoir panas T. Energi dalam gas kembali seperti pada awal siklus. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakannya. Hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika, di mana kalor mengalir secara spontan dari benda yang bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Secara sistematis, W sama dengan P kali delta V, di mana delta V ini adalah pengurangan dari volume akhir dikurangi volume awal. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan terhadap perubahan energi. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi
atau usaha luas oleh Kelvin Planck. Dan yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar oleh Clausius. Dan yang terakhir pada proses reversible. Total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible oleh Clausius. Berikut proses termodinamika. Yang pertama, proses isotermal. Ialah proses di mana suhu gas dipertahankan tetap. Pada slide terdapat gambar, ilustrasi gambarnya, di mana grafik yang vertikal itu V, P, yang horizon itu V. Dengan volume itu konstan, di mana volume akhir akan dikurangi dengan volume awal. Secara matematis dapat ditulis W sama dengan plus NR kali T dikali dalam kurung inverse V2 dikurangi V1 dengan usaha oleh gas. Yang kedua, proses isokorik. Ialah proses di mana volume gas dipertahankan. Ilustrasi gambar dapat dilihat pada slide, di mana usaha yang dilakukan gas pada proses ini sama dengan nol karena volume gas sama, di mana suhu awal dan suhu akhir sama dengan nol. Ketiga, proses isobarik, di mana ialah proses di mana tekanan gas dapat dipertahankan. Pada gambar tertera, sebuah tabung dengan gaya berat tertekan ke bawah dan pada dasar tabung di mana tekanan gas akan naik ke atas dan tekanan gas dapat dipertahankan. Dan pada grafik vertikal P dan horizon V2 dikurangi V1. Secara matematis rumusannya dapat dicari dengan W sama dengan plus minus P dikali dalam kurung V2 dikurangi P1. Dan yang terakhir, proses adiabatik. Ialah proses di mana tidak ada panas yang keluar dari atau masuk ke dalam sistem. Pada gambar tertera, di mana vertikal sumbu P dan sumbu horizon itu V dengan isotermal dan adiabatik. Secara matematis dapat disimpulkan W sama dengan plus minus 1/1 dikurangi gamma kali dalam kurung P2 dikali V2 dikurangi P1 dikali V1. Terima kasih.